Waduh, anjir, temen-temen. Mana? Mana? Mana, Neng? Jangan mewek-mewek mulu dong. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nanti kebakaran nih puntung saya. Mana? Ngebulnya ini di mana ya? Bukan di sini. Ntar dulu ya. Takut kebakaran teman-teman karena ini habis dibabat mungkin ya sama pemilik kebunnya. Karena ini udah dibabat dan menyisakan, nah kayak gini nih. Ini tuh jukut ya, jukut-jukut yang udah kering, jadi harus benar-benar waspada kalau mau nyalain api unggun. Nah sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Maaf baru opening karena saya agak bingung, ini kayak linglung gini teman-teman. Jadi tuh saya di sini rencana mau ngopi ya teman-teman, mau bikin air dulu, cuman dipikir-pikir dicari-cari nggak ada gitu loh. Si gelas yang biasanya suka pakai nyeduh kopi ya teman-teman, kayaknya ketinggalan di rumah deh. Makanya perasaan saya tuh kayak ada yang kurang tadi sebelum berangkat ke sini tuh. Taunya nggak bawa apa namanya, gelas yang buat masak air ya, sama gelas kecil yang buat kopinya. Jadi terpaksa saya tadi keliling-keliling di sini. Mungkin ini bekas
bekas orang yang ngebersihin lokasi ini. Jadi saya nemuin air ini bekasnya, jadi kita ngopinya di sini aja ya teman-teman nih. Saya dari rumah agak terburu-buru soalnya, karena mengingat sekarang kalau habis maghrib ya teman-teman, di tempat saya suka turun hujan ya. Jadi saya terburu-buru dan akhirnya saya lupa teman-teman, nggak membawa gelas buat ngopi ya. Nah, jadi teman-teman, saya datang ke sini itu dikarenakan ada hawar-hawar ya. Hawar-hawar itu ada informasi dari penduduk, dari orang setempat yang mengatakan lokasi ini ditemukan mayat teman-teman, perempuan hamil usia 4 bulan ya teman-teman. Jadi bagaimana ceritanya teman-teman, pokoknya kalian terus pantengin aja, jangan di skip. Dan saya kasih bocoran teman-teman, katanya ini udah ke-7 hari ya teman-teman. Katanya selama 7 hari berturut-turut ke belakang, si perempuan itu yang udah mati tuh katanya suka datang dan suka meneror orang-orang yang kesini. Nah, jadi ceritanya nanti aja teman-teman, karena di sini saya fokus mau bikin masak air dulu ya, biar matang. Masak air biar matang gitu kan, buat kopi ya teman-teman. Jadi buat kalian semua pantengin aja, jangan lupa subscribe dan like video ini, oke? Oke teman-teman, di sini saya mau bikin seperti yang kalian lihat ya di sini, karena saya nggak bawa peralatan masak karena ketinggalan teman-teman. Jadi saya mau ngirisnya di sini aja ya, dalam keadaan darurat sih ini masalahnya. Jadi mohon dimaklum ya teman-teman. Ini tuh daun, kalau di tempat saya daun pace ya. Daun pace ini sering dijadiin teman nasi goreng teman-teman. Kalau pagi hari tuh ada nasi goreng pace gitu, seperti itu ya. Jadi saya lagi ngiris, mau masak ini nasi goreng teman-teman, ala kadarnya aja lah. Oke, kita tuang minyak dulu di sini. Titik aja ya teman-teman, karena kita goreng nasi. Ini kopinya nih, ngopi dulu ya. Buat kalian semua yang belum ngopi, kita ngopi bareng-bareng. Yang nggak suka kopi bisa diganti sama ya teh atau susu seperti biasa ya, yang bisa menghangatkan tubuh kalian. Oke, ngopi ya. Sebelum diseruput, baca doa dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah enak kalau apa-apa di leweng itu seperti biasa, nikmatnya teman-teman double ya. Oke, dikarenakan mungkin ini cuman goreng sangu, kalian tahu kan goreng sangu seperti apa. Jadi cuman bumbu kita tumis, habis itu nanti masukin nasi, udah jadi seperti itu. Jadi kita nanti ketemu pas matang dan kita makan bareng-bareng. Oke teman-teman, jangan di skip dan jangan lupa
like dan share-nya, oke? Oke teman-teman, ini udah matang ya nasi goreng ala perindapan seperti biasa ya. Masih menjadi andalan kita ya, perindapan. Ini tuh nasi goreng ala kadarnya teman-teman, karena bumbunya juga cukup simpel sih ya, nggak ada yang khusus gitu, cuman bawang putih, merah, sama penyedap rasa seperti itu ya. Jadi kita makan bareng-bareng di sini. Sebelum makan seperti biasa kita berdoa dulu ya teman-teman, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai teman-teman. Amin. Oke. Minum dulu. Kita makan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama buat kalian, tapi saya yang makan ya seperti biasa. Jadi rasanya khas banget ya. Ini enak loh. Kalau kalian belum pernah nyoba nasi goreng kayak gini, coba bikin. Cuman bawang merah, bawang putih, penyedap rasa itu udah cukup ya. Buat selera kalian masing-masing bisa ditambahin seperti topping-topping kayak sosis atau daging-daging ya. Ini dikala tanggal tua boleh dicoba teman-teman. Teman-teman, ini udah habis ya suapan terakhir. Buat kalian juga nih, bisa yang makan ya. Oke teman-teman, di sini saya udah selesai makan dan kebetulan tadi saya dari rumah bawa ini ya, apa namanya? Halo? Bawa jambu ya teman-teman, buat pencuci mulut. Oke. Nih. Tapi kayaknya ini nggak tahu busuk atau enggak ya, tapi semoga aja enggak. Ada belatungnya, ada yang nangis lagi. Halo? Astagfirullah, nyamuknya kok. Dengar gak sih? Atau cuman saya doang yang dengar? Terlalu matang teman-teman, jadi malah busuk ya. Tapi oke lah, ada sedikit bisa masih dikonsumsi.
hei. Neng. Astaga, teman-teman, malah jatuh. Kayaknya pada mau nih di sini nih penghuninya nih. Kita buka lagi ya. Oke, ini agak lebih bagus, teman-teman. Saya sambil cerita aja ya, teman-teman, takut kalian bosan denger atau ngelihat saya ngupasin ini doang. Jadi saya mau cerita, teman-teman, mengenai histori lokasi di sini ya. Jadi ceritanya seperti ini, teman-teman. Kejadiannya udah mungkin ada sekitar 1 bulan ke belakang. Tapi kenapa tadi saya ngomong 1 minggu ya? 1 minggunya itu teror dari si korban yang meninggal di sini ya, teman-teman. Katanya gitu loh. Katanya selama seminggu si korbannya ini bener-bener kayak bergentayangan gitu, bener-bener rapet ya. Rapet itu apa ya bahasanya, bener-bener eksistensinya itu selalu ada lah, intinya seperti itu. Nah, saya mendapatkan informasi ada kasus wanita meninggal di sini itu dari teman saya. Jadi ceritanya ada seorang ini kan bersih ya, teman-teman. Jadi ceritanya ada pekerja pembersih hutan, bukan hutan, kebun ya. Ini kan dibersihin ya, dibabad kalau bahasa Sunda mah. Mungkin mau ditanemin apa, tapi kan digombrang dulu ya, dibersihin dulu. Takutnya ya emang harus digombrang dulu sih kalau mau nanam apa gitu lagi kan, biar lebih efektif setahu saya ke tanaman yang mau ditanam. Nah, singkat cerita, waktu hari pertama, teman-teman, ini tuh lokasi ini sebelum dibersihin, si semak-semak belukarnya itu bisa nyampe sedada orang dewasa, teman-teman. Jadi kan tinggi ya, tinggi. Jadi alhasil kalau kita berdiri ke sono itu kadang nggak keliat. Jadi nggak kelihatnya, sama tertutup sama rerumputan sama pohon-pohon yang rimbun gitu kan. Nah, hari pertama kita sebut aja si bapak ya. Si bapak ini membersihkan area perkebunan ini aman-aman aja hari pertama, teman-teman. Nggak ada yang aneh gitu kan. Soalnya ini luas, teman-teman. Nah, hari kedua pun sama, nggak ada keanehan. Nah, pas hari ketiga, teman-teman, si bapak ini mulai mencium aroma-aroma tidak sedap ya, seperti aroma-aroma busuk, bau bangkai, seperti itulah. Nah, di awal dia itu enggak halo. Di awal si bapak ini nggak curiga, teman-teman, nggak berpikiran yang aneh-aneh ya, karena dia berpikir mungkin itu hewan liar yang mati di semak belukar gitu kan. Nah, oke, kita udah dulu ya makan buahnya, kita fokus cerita. Jadi si bapak ini tuh nggak terlalu fokus ke aroma-aroma bau busuk ini, karena dia berpikir kalau bau busuk itu tuh berasal dari hewan-hewan yang mati di daerah sini. Karena itu udah hal biasa ya, teman-teman, kalau di tengah hutan suka ada bau-bau bangkai. Kalau kita telusuri, kadang itu hewan-hewan, teman-teman, seperti itu ya. Nah,
pas hari ketiga si bapak mulai mencium aroma-aroma busuk yang menyengat gitu kan. Dia masih berpikir positif, dia masih membersihkan lokasi di sini. Setelah semuanya si semak belukar yang ada di bawah dulu ya, yang ada di bawah dulu udah terbersihkan nih teman-teman, udah terbersihkan ya, si bapak keheranan, dia nggak menemukan satu bangkai pun gitu loh ya, tapi baunya semakin menyengat. Nah itu tuh di hari ketujuh, pas di hari ketujuh teman-teman, semuanya udah bersih kan ya, tinggal nebang pohon-pohon yang di atas yang rimbun-rimbun gitulah. Si bapaknya datang ke sini, dia mulai merasa aneh dan janggal. Ini dari 3 hari ke belakang, dari 4 hari ke belakang maksudnya ya, dari 3 hari si bapak mencium aromanya nyampe ke hari ketujuh, kan dia nggak menemukan apa-apa ya, cuman terus-terusan dia beranggapan positif, tapi dia berpikir, oh ini baunya makin menyengat, makin bau banget lah, seperti itu. Si bapak itu nyampe mual-mual, muntah-muntah di lokasi ini. Nah, singkat cerita, pas di hari ketujuh ini si bapak masih memaksakan menebang pohon-pohon yang merambat ke bawah ya, yang rimbun lah, buat dibersihin buat di ya biar nggak terlalu rimbun. Nah pas kebetulan teman-teman si bapak mencapai di lokasi ini, dia baru menyadari teman-teman ada cairan hitam yang cukup banyak berada di salah satu pohon teman-teman. Astagfirullahaladzim, berada di bawah pohon. Jadi si cairannya itu kayak ada orang batuk, atau cuman kedengeran saya doang ya. Jadi si cairannya itu netes dari atas kayak gitu, nyampe di bawah itu terkumpul cukup banyak. Dan yang menjadi ngerinya teman-teman, si bapak itu nyampe kayak orang shock mungkin ya, pas ngelihat ke bawah ada beberapa belatung yang udah terjatuh. Dan pas dia ngelihat ke atas teman-teman, ternyata punya usut bangkai, bau bangkai yang si bapak itu cium selama 4 hari, dari hari ketiga sampai hari ketujuh, ternyata bangkai manusia teman-teman. Tepatnya yang tadi saya ceritain di awal, seorang wanita hamil usia 4 bulan itu mati tergantung di atas pohon teman-teman. Nah sontak si bapak ini langsung kejar ya teman-teman, shock mungkin ya, karena ngelihat ada mayat udah 7 hari tergantung di pohon dengan kondisi yang udah mulai membusuk teman-teman. Singkat ceritanya lagi, si bapak langsung mengevakuasi si mayatnya bersama para warga ya. Jadi si bapak ini udah, ya anggap aja ceritanya udah beres lah di sini, mayatnya udah diambil, udah diberesin sama pihak-pihak berwajib ya teman-teman. Katanya teman-teman, saya nggak mengusut tuntas sih kenapa si wanita itu tergantung. Katanya itu korban dari, kalian tahulah hubungan gelap ya teman-teman, seperti itu ya. Nah kita nggak ngebahas itunya ya. Nah setelah kejadian 7 hari itu teman-teman, ini kan si pohon-pohonnya masih rimbun ya teman-teman, masih masih harus dibersihin lah, harus dicaangan, harus diterangin gitu biar nggak terlalu gelap tertutupi pohon-pohon yang rimbun sama bekas-bekas si rumput-rumputnya kan harus dibakar, atau nggak dibakar kan dibuangin gitu kan, nggak mungkin digundukin terus kan, yang ada pasti nanti jadi sampah banyak gitu loh. Karena di sini ada beberapa masih tumpukan kayak bekas si
si pohon ditebangan gitu loh. Nah selama 7 hari ke depan teman-teman, ternyata orang-orang yang kerja di sini, orang-orang yang membersihkan lokasi ini itu diteror habis-habisan sama sosok wanita yang mati di sini teman-teman. Saya mulai merinding nyeritainnya. Oke, boleh kalian tahu, kalau kalian bisa lihat pohonnya nih, tepat ada di belakang saya. Ini pohonnya. Jadi si wanitanya ini tergantung di sini teman-teman. Ini awalnya rimbun teman-teman. Di sini awalnya rimbun, ini masih ada ke atas ke sini. Jadi si mayitnya ini ketutupi ya, ketutupi, nggak terlihat jelas gitu. Harus bener-bener dari deket di sini baru kelihatan. Makanya ini udah digombrang teman-teman. Saya merinding ceritanya teman-teman. Selama 7 hari berturut-turut lokasi ini dihantui oleh sosok wanita tersebut teman-teman. Bahkan ada sampai pekerja di sini katanya ketika mau pulang sore itu dicegat teman-teman, sampai nggak bisa keluar dari lokasi ini. Dan katanya si wanita itu tuh kayak meminta pertolongan si orang yang dicegatnya buat kayak balas dendam gitulah. Ya intinya cukup ngeri aja ya teman-teman. Nah ceritanya seperti itu. Dan sekarang saya ada di sini ya, itu udah ada mungkin kurang lebih 20-30 hari lah, sebulan yalah sebulan, kurang lebih entah itu sebulan lebih atau sebulan kurang lah, seperti itu teman-teman ya. Karena ini pun udah mulai beres nih lokasi di sini, cuman katanya masih ada pekerja yang hari tadi pun masih ada yang ngebersihin lokasi di sini. Untuk ceritanya mungkin seperti itu aja ya. Di sini saya mau santai-santai sambil ngopi-ngopi teman-teman. Buat kalian semua perhatiin aja, lihatin aja. Kita coba hening beberapa detik atau beberapa menit. Kita coba lihat eksistensi di sini ya. Oke ya, jadi mungkin segitu aja dulu. Saya mau ngelarin ngerokok, saya mau nyalain api unggun, ini mati, nyamuknya makin banyak. Jadi kita nanti ketemu di sesi berikutnya. Oke teman-teman, jangan lupa share, jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe.
seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, jadi kalau di tempat saya itu sekarang kalau habis maghrib itu suka hujan, tapi ini udah jam 9 jam 10 baru hujan ya tuh. Tadi cukup gede, jadi saya cukup kewalahan dan cukup buncir ya teman-teman. Kalian tahu buncir nggak? Jadi buncir itu kalau bahasa Sunda itu apa ya buncir? Basah kuyup. Nah, jadi ini posisinya udah segini ya tuh. Ini masih banyak yang belum dibersihin, mungkin karena katanya tadi waktu ngebersihin tuh banyak eksistensi ya. Jadi mungkin si pekerjanya disudahi dulu. Tuh, masih banyak loh padahal di sini tuh. Belum di apa namanya? Belum diberesin tuh ini. Ini api unggun malah mati, teman-teman. Oke, segitu aja ya. Jadi kita nanti tunggu reda aja. Kemungkinan kalau udah reda kita lanjut, tapi kalau nggak reda-reda ya paling di sini aja kita. Oke. Oke, teman-teman. Di sini saya mau coba buat tidur karena ini alhamdulillah udah mulai reda ya. Kayaknya ini udah mulai malam sebenarnya ini. Udah jam 11 jam 12 tapi kayaknya di sini saya mau rebahan doang ya. Soalnya agak capek. Duh, dada saya tiba-tiba kayak ada yang masuk lagi, tersedak. Astagfirullah, nyamuknya. Ini saya sengaja tadinya ya, nggak nyala-nyala tapi biar gak ada nyamuk. Apa kita langsung explore aja ya teman-teman? Halo? Astagfirullahaladzim, anjir teman-teman. Astagfirullahaladzim, anjir teman-teman. Astagfirullahaladzim teman-teman, lihat kan? Saya ngelihat kayak ada ini putih. Astagfirullahaladzim, dari belakang pohon ini nih. Kayak ada yang putih-putih nih di sini nih. Di pohon ini jelas. Astagfirullahaladzim. Kita pakai senter sorot ya. Sambil saya mau ngerokok dulu teman-teman. Biar nggak panik, ini panik banget saya nih. Oke, tahan. Kita simpan lagi, kita ganti pakai senter sorot teman-teman. Oke, kita sambil ngerokok ya biar nggak panik teman-teman saya. Sebelum kita benerin dulu tripodnya teman-teman. Kalian dengar nggak tadi kayak ada yang suara nangis gitu kan? Oke, kita lanjut ya. Tapi sebelum itu kalian coba resapi dulu ya lokasi di sini. Kalian coba perhatiin dulu ya. Tuh, jadi lokasinya itu seperti ini ya teman-teman. Sekarang udah mulai reda ya hujannya.
Asli teman-teman, tadi saya kayak ngelihat si sosoknya ini kayak di atas nih, kayak terbang gini loh di sini. Nah, saya mau cerita. Jadi si astagfirullahaladzim, di saat kejadiannya itu si korban ini tergantungnya di sini teman-teman nih, di pohon ini ya. Tapi saya nggak tahu di dahan yang mana-mananya. Pokoknya katanya astagfirullahaladzim, jatuh lagi teman-teman. Kita biarin dulu ya. Saya fokus, ini gerak sendiri mungkin dari sini ya, kita positif karena ini nyambung ke sini tuh. Nih, waktu itu tuh ini tuh pohon-pohon dahan-dahan yang ini nih. Nih, ini tuh rimbun teman-teman, rimbun. Jadi posisinya si ini ke atas ke sini nih. Nah, mungkin si mayitnya di sini ya. Nah, jajaran sini nih. Posisi sebelah sini. Si ininya ke sini. Jadi mungkin kalau dilihat dari sono teman-teman gak bakal kelihatan kan. Ada mayit di sini tergantung karena tertutupi oleh dahan-dahan kayak gini mungkin nih. Jadi merinding saya teman-teman. Saya nggak tahu ya motifnya kenapa bisa nyampe gantung diri atau emang sengaja digantung sama pasangan gelapnya ya teman-teman. Cuman yang jelas saya kan nggak mencari tahu tentang itu ya. Tuh ini nih sebagai contoh, ini tuh masih belum diberesin karena mungkin katanya sering banyak gangguan teman-teman. Katanya sih udah beberapa hari terakhir gangguannya udah mulai redup ya. Dengar kan kayak ada yang nangis. Dengar kan? Astagfirullahaladzim. Udah mulai kayak redup gitu. Saya ini nanggung teman-teman. Tadi bakar rokok saking paniknya ya. Kita coba kesini dulu. Astagfirullahaladzim apa? Ih. Ini teman-teman. Jadi lokasinya cuma kayak gini ya. Jadi kayak perhutanan gitu. Hutan, astagfirullah. Dengar gak teman-teman? Jadi ini luas banget. Jadi kalau emang kelihatan, kita sebenarnya nggak usah sana kemari ya. Pasti kalau ada eksistensi kelihatan ya, jelas kita tinggal kejar ya. Ini maaf teman-teman, sebentar lagi nih saya ngerokok nanggung. Dengar gak sih? Atau cuman pendengaran saya doang ini? Kayak ada yang tertawa-tawa gitu. Halo, Neng? Neng? Waktu sebelum dibersihin ya teman-teman, ini tuh bener-bener rimbun katanya. Jadi kalau kita di sini, posisi di sini nih, tepat di sini, terus ada orang dari sono nih, dari sono atau dari sono, itu pasti nggak bakal bisa lihat kita ke sini saking rimbunnya ya. Ini ada apa teman-teman? Wah, ada batu besar, Kita coba ke sini dulu ya. Kita penasaran. Ini ada jalan nih. Ada jalan teman-teman. Kita harus selalu waspada ya, hati-hati takutnya ada ular karena ini jalur air ya. Jalur air, takut kayak kemarin ada ular. Itu kemana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ke sana kemana ya? Saya nggak mau terlalu jauh ya.
tapi kita coba ke sana doang ya. Astagfirullah. Kita coba lewati dulu ini, tapi jangan terlalu jauh ya teman-teman, soalnya kita nggak tahu medan ya di sini. Anget loh di sini awalnya anget teman-teman, asli saya ngebohong. Lebih anget dari lokasi yang di sana ya. Ntar kita coba kesini dulu, kita coba putar. Astagfirullahaladzim, kaget. Putar-putar lokasi di sini ya. Loh. Oke, kita matiin dulu rokoknya, takut kalian nggak nyaman ya lihatnya. Halo? Assalamualaikum? Assalamualaikum ya Alul Gaib? Dengarkah? Dengarkah teman-teman? Dengarkah? Kayak ada suara orang yang merintih. Kayak ada suara orang yang merintih. Kayak ada suara orang yang merintih, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kaget. Baju bekas orang. Kita kesini dulu. Oh, kayaknya ini tuh udah beda kawasan ya teman-teman. Kalau kesini saya kurang paham. Udah kurang paham. Tapi kayaknya ini juga bekas dibersihin deh. Tuh. Cuman si mayatnya ditemukannya di tempat dekat tenda tadi. Makanya di sini udah mulai dingin. Kita coba balik lagi aja ya. Maksudnya dingin tuh nggak ada apa-apa ya. Kita coba balik lagi ke tempat tenda ya. Soalnya emang seperti yang tadi saya bilang, di sini emang anget suasananya. Jadi anget itu kayak nggak dingin kayak ada yang merhatiin yang kayak gitu loh. Jadi santai aja di sini, di sini mah gitu loh. Jadi kita kembali dulu ya ke pertendaan. Nah, jalan sini nih, ada jalan baru teman-teman. Kita coba cari jalan baru. Sini, set. Nah, ini jalan yang lebih datar, soalnya jalan tadi takutnya terjatuh saya. Saya nggak biasa lewat jalan-jalan seperti itu. Nah, ini kan jalanannya datar ya. Nah. Tuh lokasinya. Loh, tenda saya mana? Oh itu. Ada saya ya. Assalamualaikum ya ahli gaib. Tunjukkan eksistensimu. Assalamualaikum. Tunjukkan eksistensimu. Tuh kan beda awalnya di sini dingin teman-teman. Dinginnya itu bukan dingin kayak kena AC atau gimana, tapi dingin kayak astagfirullah. Ya dingin-dingin takut lah teman-teman. Kalian bisa paham kan yang saya obrolin? Oke. Assalamualaikum. Hadir? Neng? Mana Neng? Kayaknya udah mulai nggak sebar-bar waktu 7 hari semenjak ditemukannya deh. Astagfirullah. Karena kata narasumber juga katanya sekarang emang udah redup teman-teman eksistensinya ya. Kita balik lagi ke sini.
Jadi lokasinya cuma seperti ini aja ya teman-teman, gak ada apa-apa lah kalau menurut saya. Jadi kelihatan kan jelas tuh, gak ada kayak tempat-tempat yang tersembunyi gitu. Jadi kayaknya saya bakal putusin buat santai-santai di tenda ya, sambil menunggu eksistensi. Soalnya capek doang, saya nggak ada apa-apa. Yuk kita ke tenda. Oke, buat kalian semua yang menunggu di sini, buat kalian semua penghuni di sini, assalamualaikum ya halil gaib. Hadir, hadir, hadir. Mana nih? Kan nggak ada kok. Oke, saya stand kamera dulu ya. Saya capek doang kok. Teman-teman, capek doang di sini ya, nggak ada apa-apa. Kita santai dulu lah. Kita santai-santai dulu. Koreknya habis lagi. Jadi perlu kalian ketahui ya teman-teman, lokasinya ini tuh di sini kurang lebih sama waktu saya di kebun karet ya, kebun karet. Jadi si lokasinya ini tuh kelihatan ya, meskipun dari jarak jauh, karena udah dibersihin ya di sini. Jadi ke kiri ke kanan pun sebenarnya saya tinggal diem aja di sini. Karena kalau ibaratnya saya harus ke sana kemari pun tetap aja lokasinya seperti itu gitu loh. Jadi makanya saya putuskan buat di sini, buat nunggu eksistensi ya. Karena saya ke sana kemari pun tadi kalian bisa lihat sendiri, bener-bener kayak kurang lah menurut saya ya. Jadi daripada saya ke sana kemari takutnya kalian nggak puguh ya ngelihatnya. Jadi kita bercerita-cerita aja di sini sambil seperti biasa. Kita rokokan dulu teman-teman. Yang ini masih ada, habis kok. Aduh, ini. Saya bakar rokoknya di bara api dulu teman-teman, soalnya si koreknya udah habis. Mungkin masih ada bara api ya. Oke, kita santai teman-teman, santai serasa di pantai ya. Assalamualaikum buat penghuni dan penunggu lokasi di sini. Tunjukkan dong eksistensinya. Oke teman-teman, saya mau sedikit cerita. Mungkin dikarenakan emang di sini basicnya lokasinya kurang horor atau kurang angker ya teman-teman. Namun karena ada kejadian seperti kemarin yang katanya ada korban tergantung di sini, selama 7 hari setelah itu tuh katanya diteror terus menerus. Cuman sekarang malah nggak ada, kayaknya cuman waktu itu doang lah gitu loh ibaratnya. Jadi mungkin maklum ya teman-teman, karena pada dasarnya basicnya hutan ini, lokasi ini tuh nggak ada cerita yang saya tahu. Entah itu kayak ibaratnya kayak kemarin tuh contohnya ya, waktu di kebun karet itu udah jelas kan ada penghuninya yang disimpan di sana buat menjaga lokasi tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini ya kayak gini aja, kalian tonton aja, kalian resapi ya. Kalau suara saya dengar nih. Kayak yang nangis terseduh-seduh teman-teman. Neng, Neng, makin kencer, kenceng.
Assalamualaikum, Neng. Bosan gini terus, kita coba cari ya. Kita coba cari teman-teman. Ini lampunya taruh di bawah dulu. Mana Neng? Jangan mewek-mewek mulu dong. Neng? Halo? Neng, astagfirullahaladzim. Teman-teman, ada pergerakan? Jelas? Lihat? Neng? Di situ kah? Neng? Asli loh, tadi gerak loh. Neng? Coba kalian perhatiin. Apa emang di sini ya? Neng? Gerak teman-teman. Neng? Halo? Neng di dia, Neng? Kayak interaksi gitu. Kita coba interaksi lagi. Neng? Halo? Tunjukkan dong eksistensinya. Nggak ada, Tapi tadi beberapa kali gerak loh ini. Kayak coba berinteraksi sama saya gitu loh. Nangis kan? Neng? Astagfirullahaladzim, temen-temen. Neng? Di dianya. Neng? Ini gerak loh. Tuh kayak interaksi gitu loh sama saya. Coba dong Neng, kalau emang di sini, coba tunjukin Neng. Biar saya lebih yakin Neng. Anjir kan? Oke Neng, saya coba doain ya. Semoga kamu bisa selamat ya teman-teman. Kita coba doain bareng-bareng. Oke, buat kalian semua, tolong doanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, Neng sudah ya? Neng? Udah nggak ada teman-teman? Neng? Halo? Udah nggak ada teman-teman, udah aman. Ntar dulu, saya scan dulu kamera ya. Kita coba tunggu beberapa menit atau beberapa saat. Kalau emang udah nggak ada keganjilan, saya anggap videonya selesai ya. Mungkin si Nengnya udah udah didoain, jadi dia merasa tenang mungkin ya teman-teman. Tapi nggak tahu juga, saya coba aja gitu loh. Tapi jelas itu kayak si pohon yang bekas gantung dirinya itu kayak gerak, dan setelah saya beberapa kali coba tanya atau ngomong, kayak ada interaksi gitu loh. Kalian bisa lihat juga kan? Tapi setelah saya doain, semuanya hening. Kayak udah terhempas aja gitu loh. Aura-aura yang kurang positifnya ya, yang negatifnya intinya. Oke teman-teman, saya coba bakal tang ya. Siapa tahu kalau emang masih di sini mungkin dia masih nunjukin eksistensinya. Tapi kalau nggak ada, mungkin videonya cukup sekian aja ya, karena dari tadi pun kayak gini aja, hambar lah. Kalau menurut saya itu, kalau kita bikin sesuatu rasanya hambar gitu loh. Assalamualaikum buat penunggu di sini. Buat penghuni di sini, tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun. Hadir, wujud, hadir, wujud, hadir. Kita tunggu beberapa saat teman-teman. Oke, keadaannya udah mulai reda, ini udah mulai nggak
negatif ya kalau menurut saya ini hawanya di sini. Jadi mungkin videonya cukup sekian aja. Saya mau beres-beres ini, dan jika nanti ada eksistensi atau keanehan saya bakal ambil gambar lagi. Tapi kalau nggak ada mungkin saya tutup sampai di sini. Takutnya keburu hujan gede lagi ya. Mana di sini nyamuknya gede-gede gitu loh. Jadi buat kalian semua terima kasih banyak yang udah support, yang udah lihat konten ini, yang udah lihat video ini, bantu share, bantu like, bantu subscribe-nya, oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.